Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre, dan pada hari ini saya akan melakukan review aplikasi Coinworks di mana kita bisa mulai investasi di peer-to-peer lending dengan modal mulai dari 100.000 aja. Semoga kalian gak bosan karena sekali lagi saya akan bahas tentang peer-to-peer lending ya. Alasannya sih cuma satu, cuan. Kita bisa mendapatkan cuan yang jauh lebih banyak di peer-to-peer lending dibandingkan kita harus berinvestasi di deposito. Nah, karena saya sudah mendapatkan cuan di peer-to-peer lending ini, saya harapkan kamu juga bisa mendapatkan cuan ketika berinvestasi di peer-to-peer lending. Kali ini saya akan melakukan review aplikasi yang namanya Coinworks, di mana saya sudah mendapatkan cuan dari peer-to-peer lending selama beberapa bulan terakhir. Dan berdasarkan pengalaman tersebut, saya harapkan bisa memberikan pembahasan yang komprehensif sehingga kalian yang mau ikut berinvestasi di peer-to-peer lending bisa ikut terjun dengan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangannya. Buat kalian yang baru pertama kali mendengar dan bingung tentang istilah apa itu peer-to-peer lending, kalian gak usah bingung ya, karena intinya peer-to-peer lending itu seperti bank, di mana kita bisa meminjam dan menyimpan uang, tapi nggak harus datang secara fisik ke kantor cabang dari bank tersebut. Kita cukup manfaatkan aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, disinilah Coinworks berperan, di mana dia menyediakan aplikasi untuk menyimpan dan meminjam uang melalui aplikasi HP kita. Ketika kalian sudah install aplikasi Coinworks di HP kalian, kalian akan diberikan dua pilihan peran, menjadi pendana atau menjadi peminjam. Di sini, kalau kalian menjadi pendana, artinya kalian memberikan pinjaman kepada orang lain, dan nantinya menunggu orang lain tersebut untuk mengembalikan. Siapapun bisa menjadi pendana di Coinworks selama dia memiliki modal. Modal yang dibutuhkan cukup 100.000 aja. Dan peran kedua di aplikasi Coinworks adalah menjadi peminjam. Nah, siapapun bisa menjadi peminjam selama dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pinjamannya sih terserah mau dia pakai buat apa aja. Apakah untuk kebutuhan dana darurat, apakah untuk kebutuhan berobat, apakah untuk kebutuhan berusaha, ataupun untuk dana pendidikan. Terserah dia mau pakai uang tersebut buat apa aja, yang penting dia memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan uang tersebut kepada para investornya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan review aplikasi Coinworks dari sudut pandang seorang investor ya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Coinworks, yang saya harapkan bisa membantu kamu dalam membuat keputusan sebelum berinvestasi di peer-to-peer lending. Nah, untuk pertama-tama, saya akan bahas dari kelebihannya ya. Dan menurut saya, kelebihan pertama dari aplikasi Coinworks adalah minimum investasi yang sangat rendah. Kalian bisa mulai berinvestasi di Coinworks mulai dari modal 100.000 aja. Kita coba bandingkan dengan aplikasi Amarta, di mana kamu harus memiliki modal minimal 3 juta rupiah sebelum bisa berinvestasi di peer-to-peer lending. Dan kalau satu lagi, nama aplikasinya adalah Investri, di mana kamu harus memerlukan modal minimal 1 juta rupiah sebelum bisa berinvestasi di peer-to-peer lending. Di Coinworks, kamu bisa mulai berinvestasi di peer-to-peer lending dengan modal 100.000 aja. Tentunya modal yang sangat rendah ini sangat membantu para investor retail seperti saya dan seperti kamu juga tentunya. Jadi kalau kamu punya uang 100.000 dan bingung mau diapain, ada baiknya kamu mempertimbangkan untuk menginvestasikan uang tersebut di aplikasi Coinworks ya. Keuntungan yang kedua adalah Coinworks menawarkan imbal hasil yang menjanjikan, bisa mencapai 20% per tahun, di mana angka ini jauh lebih tinggi daripada bunga deposito yang cuma menawarkan 5% per tahun. Ada selisih 15% ya. Meskipun berinvestasi di aplikasi Coinworks ini tidak bebas risiko, tetapi menurut saya ini adalah alternatif investasi yang menarik ya. Apalagi kalau dengan diversifikasi yang cukup, atau kita menyebarkan modal kita ke beberapa peminjam kayak gitu ya, tingkat resikonya bisa kita turunkan dari high menjadi medium kayak gitu ya. Jadi orang ataupun investor dengan tipe ataupun profil resiko yang moderat juga bisa ikut berinvestasi di peer-to-peer lending selama memiliki diversifikasi yang cukup. Dan kelebihan terakhir dari aplikasi Coinworks menurut saya adalah mempunyai program yang namanya Robo Lending. Nah, kalian bisa lihat aplikasi ataupun tampilan dari Robo Lending itu di samping sini ya. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa pilihan subprogram yang bisa kita pilih nantinya. Yang pertama adalah Robo Prime untuk memaksimalkan aset.
Yang kedua adalah best performing untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga adalah female lead untuk kamu yang mempunyai visi untuk membantu wanita menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk kamu yang suka dengan emansipasi wanita, kalian bisa memilih untuk program female lead ya. Dan yang pilihan berikutnya adalah lokal support lokal untuk kamu yang ingin membantu UKM di Indonesia. Dan yang terakhir adalah top up loan, di mana kamu yang ingin memberikan modal kerja kepada perusahaan. Robo-lending ini intinya adalah kamu bisa memberikan investasi secara otomatis dibantu dengan machine learning. Jadi machine learning di Coinworks ini adalah program robo-lending. Kalian bisa mendapatkan return up to 13% per tahun ya. Jadi tinggi banget kan, 2 kali lipat lah daripada bunga deposito. Dan topnya lagi nih, program robo-lending ini dijamin oleh pihak asuransi kredit dengan pertanggungan sebesar 100% dari modal pokok. Jadi misalnya nih, kamu menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah. Baru uangnya dikembalikan 300 ribu, udah gagal. Nah, sisa 700 ribunya gimana? Kamu akan diganti oleh pihak asuransi secara penuh ya. Jadi sebesar 700 ribu itu akan dibayarkan penuh oleh pihak asuransi sehingga kamu tidak mengalami kerugian finansial sama sekali. Ini adalah salah satu kelebihan dari Coinworks yang saya patut acungi jempol. Nah, itulah tadi 3 kelebihan utama dari aplikasi Coinworks menurut saya. Dan gak fair dong kalau kita hanya membahas kelebihan dari aplikasi tersebut tanpa membahas kekurangannya sama sekali. Dan kekurangan utama dari Coinworks yang paling mengganggu saya adalah cukup lamanya proses implementasi ataupun pencairan dana tersebut sampai efektif dihitung menjadi waktu awal investasi kita. Nah, saya kasih contoh di samping sini ya. Kalian bisa melihat di situ ada C1 dan saya klik. Nah, di sini dia menawarkan bunga sampai dengan 17,8% per tahun. Dan grade-nya adalah C1, tenornya selama 4 bulan. Jadi 4 bulan kemudian akan dibayarkan total dari pokok beserta dengan bunganya. Karena dia adalah lump sum ya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa loan amount ataupun kredit yang dia butuhkan adalah 368 juta. Dan masih tersisa 156.500.000 lagi yang masih belum terpenuhi. Nah, sampai loan amount ini terpenuhin, baru uangnya dicairkan. Itu kira-kira memakan waktu 2 minggu. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang baru pertama kali berinvestasi, itu 2 minggu kemudian nih, baru dihitung. Dan ternyata, kalaupun uangnya sudah terkumpul semua, dari proses uang terkumpul sampai pencairan kepada orang ini nih, orang yang mau meminjam uang, itu butuh waktu 14 hari kerja lagi. Jadi ada total sekitar 1-1,5 bulan dari waktu kalian meminjamkan uang sampai uang tersebut diterima oleh peminjam. Nah, ini cukup lama ya menurut saya. Jadi kalau misalkan kalian memilih tenor pendek seperti kurang dari 3 bulan kayak gitu ya, kalian rugi sebenarnya. Karena investasi 3 bulan plus administrasi 1,5 bulan, jadi totalnya 4,5 bulan. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian ingin berinvestasi di Coinworks, kalian berinvestasilah minimal 1 tahun. Nah, dengan begitu waktu administrasi yang cukup mengganggu ini tidak akan terlalu membebani horizon waktu investasi kalian. Seperti itu ya kira-kira. Terus kekurangan kedua dari aplikasi Coinworks ini menurut saya adalah menunya yang sangat banyak. Jadi dia sudah nggak user friendly lagi ya, susah lah untuk digunakan. Dan kalau buat orang-orang yang baru pertama kali lihat, dia harus nyoba-nyoba dulu, baru dia mengerti maksud dari menu-menu ini apa sih. Nah, karena yang namanya aplikasi Coinworks ini ternyata sudah berkembang teman-teman. Dia bukan lagi peer-to-peer lending murni kayak gitu ya, tapi sudah berkembang menjadi super financial apps seperti kalian bisa lihat di tagline-nya dia. Di sini kalian juga bisa melihat nih menu-menunya, saya udah tampilkan juga di sini ya. Di situ ada Grow Your Asset, ada Coin Robo, Coin Peer-to-Peer, Coin Gold, dan bahkan ada coming soon Coin Trade. Dan untuk mendapatkan pinjaman di situ ada Coin Business, Coin Gaji, dan ada coming soon Coin Invoice dan Coin Pintar. Nah, menu yang sangat banyak ini sebenarnya adalah suatu kelebihan.
Dan di sisi lain, tetapi juga menjadi suatu kekurangan untuk orang-orang yang hanya ingin menjadi investor. Dan kalau saya boleh saran sih, Coinworks bisa memperbaiki tampilannya supaya lebih mudah lagi untuk digunakan. Dan kekurangan terakhir dari aplikasi Coinworks menurut saya adalah adanya kemungkinan terlambat ataupun gagal membayar ya. Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Coinworks, tetapi juga dihadapi oleh peer-to-peer lending lainnya. Tapi tenang aja, ternyata Coinworks sudah menyiapkan dana proteksi dengan aturan seperti di bawah ini. Kalian bisa melihat ya. Kalau misalkan yang grade-nya S dan A sampai terlambat ataupun gagal membayar, dari Coinworks akan membayarkan sebesar 100% ataupun mengganti rugi sebesar 100%. Kalau B gagal bayar akan diganti rugi sebesar 80%, C gagal bayar akan diganti rugi sebesar 60%, kalau D gagal membayar akan diganti rugi sebesar 40%, kalau yang E gagal membayar akan diganti rugi sebesar 20%, dan kalau belum ada grade-nya sama sekali, dan ternyata dia gagal bayar, itu nggak akan diganti sama aplikasi Coinworks. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari website Coinworks itu sendiri, nilai dana proteksi yang berhasil terkumpul adalah 6,5 miliar. Data ini update-nya per Februari 2020 ya, jadi sudah lama nggak update sebenarnya. Video ini saya buat pada tanggal 23 September 2020. Nah, di sini sebenarnya ada disclaimer dari Coinworks ya. Dimana kan tadi kan Coinworks memberikan jaminan 0 sampai dengan 100% untuk yang grade-nya S dan grade-nya A. Hal ini berlaku selama dana proteksinya masih ada, teman-teman. Jadi, kalau misalkan dana proteksinya sudah habis, jaminan tersebut sudah nggak berlaku lagi. Nah, mungkin itulah tadi yang bisa saya sharing mengenai 3 kelebihan dan 3 kelemahan dari aplikasi Coinworks. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai aplikasi ini, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Atau kalau kalian ada pertanyaan juga mengenai peer-to-peer lending, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya melalui IG, yaitu Tuan Andre ya. Nanti saya akan coba balas ataupun reply satu-satu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Saya harapkan video ini bermanfaat untuk Anda. Pastikan kalian kasih like supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video kayak gini. Dan pastikan kalian share video ini supaya makin banyak investor di luar sana yang tahu bagaimana caranya mengalokasikan uang 100.000 mereka. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!